Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Red Notice, dirilis tahun 2021. Film Red Notice disutradarai oleh Rawson Marshall Turber dan mempertemukan tiga tokoh utama dalam film, yaitu Dwayne Johnson sebagai John Hartley, seorang profiler top FBI, Ryan Reynolds si penipu ulung Nolan Booth, dan Gal Gadot sebagai Sarah Black yang dijuluki The Bishop. Ketika Interpol mengeluarkan surat perintah kepada John Hartley untuk berburu dan menangkap orang yang paling dicari di dunia, yaitu Sarah Black, seorang buronan kelas kakap yang selalu mencuri sebuah karya seni mahal di dunia peninggalan Ratu Cleopatra yang disebut The Cleopatra. Dalam pengejarannya, John Hartley selalu gagal menangkap Sarah Black hingga bertemu dengan si penipu ulung Nolan Booth untuk melakukan kerjasama menangkap Sarah Black. Dalam penangkapan itu membuat mereka terbawa dalam petualangan di berbagai penjuru dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa ketika dulu Mark Antony, jenderal Romawi pembangkang, menikah dengan Ratu Mesir Cleopatra. Mark Antony memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah dianggap mitos dan humor. Hingga pada tahun 1907 di luar Kairo, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan dikirim berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya. Selanjutnya diperlihatkan seorang pria sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian diperlihatkan di Museum Nasional di kota Roma, terlihat agen FBI yang baru saja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol Italia bernama Dash. Mereka mendapat informasi dari informan bernama Bishop bahwa Nolan Booth, seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi, paling dicari di dunia, akan melakukan aksinya. Hartley dan Dash menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin telurnya dalam keadaan aman dan meragukan Hartley dan informannya. John Hartley pun meminjam alat sensor panas, dan dia melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika. Karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, John Hartley lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda, dan hasilnya seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Dan segera memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih ada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara John Hartley dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun ketika Dash datang, Nolan berhasil mengecoh John Hartley dan lagi-lagi Nolan berhasil kabur.
sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tapi John Hadley pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata John Hadley sudah berada di sana. Nolan pun tidak dapat berkutik ketika Inspektur Das dan sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Di sana, John Hadley mengatakan beberapa informasi yang telah ia peroleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun, dan selalu melakukan aksinya seorang diri. Karena dia tak suka bekerja tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan dan selalu menargetkan pencurian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil John Hadley, ternyata bawahannya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Dia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka, namun Hadley mengabaikannya. Karena telur masih berada di sana, tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. "32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hadley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra, karena telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Das mengecek ke asisten direktur UAP di Quantico, ternyata mereka tak mengenal John Hadley. Ditemukan lagi transferan 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hadley pada hari telur dicuri. John kemudian ditangkap, dibawa ke penjara Rusia, ditahan di penjara terisolir, dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hadley bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop, di mana Bishop sengaja memperalat Hadley untuk menangkap Nolan. Kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra, untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sotto Voce, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa Hadley adalah seorang agen FBI. Kemudian seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Hadley dan kemudian menghajarnya. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang yang sudah bekerjasama dengan kapten, dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, Bishop mengakui bahwa dialah yang mencuri telur Cleopatra saat ada di Bali, dan dialah orang yang telah menjebak Hadley. Dialah orang yang telah mentransfer uang 8 juta dolar, dan dialah yang dihubungi Das sebagai asisten direktur UAP. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui telur ketiga untuk bekerjasama dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan mendapat bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerjasama dengan Bishop, Hadley mengajak Nolan bekerjasama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sotto Voce dan menangkap Bishop. Dengan begitu, Hadley dapat memulihkan nama baiknya. Sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka yang akan berguna nanti saat pelarian. Di sana Nolan sedikit menceritakan dirinya dengan sang ayah. Ketika kecil, Nolan dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya, padahal saat itu Nolan tak pernah melakukannya.
Sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Dan dari sanalah Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry dengan menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. Menggunakan kartu salah satu seorang penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara itu. Sementara Hadley berusaha menahan para penjaga yang mengejar mereka, Nolan berlari menuju helikopter. Hadley berhasil menembak rantai pintu dan menghambat para penjaga. Namun sipir penjara mengambil bazooka dan menembakkannya ke Hadley. Tapi beruntung dia masih selamat dan Hadley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain di London, terlihat Bishop menyekap seorang intel analis lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das. Dia menginformasikan kepada Das bahwa Hadley dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sotto Voce. Kembali ke Hadley dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama yang bernama Tamwe dengan menggunakan jet pribadi. Mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Sotto Voce akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan alat yang dapat meminim suara di wajah seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan cocokan wajah dan suara Sotto Voce. Dan Hadley ditugaskan untuk mencuri HP milik Sotto Voce, karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke HP. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Sotto Voce yang sedang mengadakan pesta tahunan. Hadley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Hadley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan namanya dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Hadley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana, Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. Hadley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Sotto Voce kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Hadley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Sotto Voce dan mencuri HP-nya. Ternyata di sana juga ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Voce sedang memberi sambutan, Hadley dan Nolan segera melancarkan aksinya.
Mereka berpura-pura saling bertabrakan dan mencari toilet dan melancarkan aksinya. Saat pengawas tengah, Nolan segera menyabotase kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan gerakan-gerakan dengan waktu rotasi para pengawal sehingga mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan sidik jari dan berubah menjadi 12 angka. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sementara itu, Hadley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegat oleh Dutch yang kokoh tak mempercayai Hadley dan dia ingin segera menangkap mereka. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga sudah ada di sana. Dia masuk dari pintu lain yang lebih mudah. Terjadilah perkelahian antara mereka karena Hadley ingin segera menangkap Bishop. Tiba-tiba Sottovoce datang ke ruangan itu. Tanpa diduga, ternyata Bishop sudah bekerjasama dengan Sottovoce dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Hadley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di bawah lapangan banteng. Bishop dan Voce memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak, maka telur Hadley yang akan jadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Sottovoce pun bersulang. Tanpa diduga, Bishop ternyata telah meracuni minumannya, sehingga Sottovoce pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian, Voce pun terbangun dari pingsannya. Dia mengambil senjata dan berusaha menembak Hadley dan Nolan. Beruntung Hadley berhasil melepas pergol dan seketika mengajarnya. Awalnya Hadley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu untuk keberadaan telur ketiga kepada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar, ternyata mereka sedang berada di lapangan Matador yang sedang ramai dengan pertunjukan. Sempat ingin kembali masuk, tapi Sottovoce yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta. Nolan bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu Hadley menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya. Sementara Hadley membantu Nolan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf Sayce dan diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton.
Dan selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika ia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan ayahnya. Karena kesal, Nolan membanting jam itu, yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf, dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan Hartley tiba di Argentina, di sebuah hutan tempat di mana telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyisir hutan, Hartley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta di kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar, itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah diperbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka brankas rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur itu. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hartley lolos dari kejaran sotto voce untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya untuk menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, Hartley, dan Bishop coba melarikan diri. Sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. Setelah pertarungan seru menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur itu. Tapi karena khawatir dengan keadaan Hartley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik saja, dan melihat Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hartley. Tak lama kemudian Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya Hartley akan segera menangkap Bishop. Dan ketika Hartley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah. Seketika Nolan menyadari bahwa ternyata Hartley selama ini telah menipunya dengan berpura-pura menjadi agen FBI. Dan semua ini sudah direncanakan sedari awal oleh The Bishop yang beranggotakan Hartley dan kekasihnya.
Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop, dan dia diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir. Sebagai hadiah pernikahan untuk anak orang miliarder, The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri miliarder ternyata lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran, yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah jadi penggerebekan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Hadley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah di Sardinia. 6 bulan kemudian, surprise-nya adalah Nolan berada di sana. Dia menceritakan bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Hadley pun telah dibekukan dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkap mereka, karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. Das pun mendapati sebuah kapal pesiar yang kosong. Kemudian dia memberikan segel Red Notice kepada ketiganya sebagai seorang paling dicari di dunia. Film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.